Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Abdillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Amma ba'du. Aku sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu semangat dalam belajar meskipun kondisi kita dalam keadaan berpuasa, ya. Anak-anakku sekalian, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan puasa kita, kemudian belajar kita, ibadah kita, sholat kita dan lain-lainnya itu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan pendidikan agama Islam kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat Wali Songo, ya. Untuk yang pertama insya Allah nanti akan dilanjutkan di minggu berikutnya, ya, untuk menyelesaikan tentang kisah Wali Songo. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah cerdaskan otak kita, Allah terangkan hati pikiran kita, Allah mudahkan kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dan kita mohon mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa mengangkat derajat kita baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian, ya, kita akan membahas tentang kisah singkat Wali Songo, ya. Apa itu Wali Songo? Wali Songo adalah 9 orang wali, ya, atau bisa dikatakan 9 orang sunan yang menyebarkan ajaran Islam, ya, di Indonesia. Jadi sekali lagi, Wali Songo adalah 9 orang wali atau sunan yang menyebarkan agama Islam, ya, di Indonesia. Nah, baik. Bagaimana strategi dakwah 9 orang wali dalam menyebarkan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa? Awalnya kan di Pulau Jawa, kemudian akhirnya menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Metode yang dilakukan adalah yang pertama, perdagangan, ya. Para wali ini, ya, pada umumnya mereka adalah seorang saudagar, ya, pedagang besar yang berusaha menjajakan barangnya, menjualkan barangnya di Indonesia, ya. Yang kedua, melalui pernikahan, yaitu dengan menikahi, ya, orang-orang Indonesia. Kemudian yang ketiga, pembebasan kasta, karena pada sebelum Islam masuk, ya, di Indonesia ini dikenal dengan kasta-kasta. Ada kasta yang tertinggi, ya, para pejabat, orang-orang kaya. Kemudian ada kasta yang sedang, ada kasta yang rendah. Nah, di ketika Wali Songo ini masuk menyebarkan agama Islam, kasta itu dihilangkan. Yang membedakan kita adalah bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, bukan karena kemiskinan, tapi yang membedakan kasta kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan kemudian yang terakhir, melalui pengajaran, ya. Apa itu pengajaran? Ya, tentunya mengajarkan tentang ajaran agama Islam. Baik anakku sekalian, kita akan awali dari kisah Sunan Gersik, ya. Sunan Gersik punya nama diantaranya Maulana Maghribi. Ada pula yang memanggil Syekh Ibrahim As-Markandi. Ada pula yang memanggil kakek bantal, dan ada pula yang memanggil Sultan Gersik. Nah, yang terakhir
kenapa dapat julukan Sultan Gersik? Karena wilayah dakwahnya adalah di daerah Gersik. Beliau dijuluki pula sebagai bapaknya para wali Songo. Karena kenapa? Yang mengawali untuk dakwah menyebarkan Islam di antara wali Songo itu, dari 9 wali itu adalah Sunan Gersik. Nah, pada saat beliau datang ke Indonesia, ia masuk ke wilayah Kerajaan Majapahit, di mana pada saat itu ya Prabu Hayam Wuruk ya, yang wafat, kemudian masyarakatnya mengalami kekacauan politik. Nah, sebagai pedagang, beliau datang ke Indonesia, ke Kerajaan Majapahit, yang memiliki misi mengajarkan akhlak dan budi pekerti. Kelembutan dan kedermawanan beliau ya membuat masyarakat itu tertarik dengan beliau, ya, membuat masyarakat terpesona dengan beliau, sehingga ajaran yang disampaikan oleh Sunan Gersik ini mudah diterima oleh masyarakat, khususnya untuk masyarakat Kerajaan Majapahit. Kemudian yang kedua yaitu Sunan Ampel, atau disebut juga dengan Raden Ahmad, lahir di Kamfa, Quran M nih ya, 1401, mendirikan pesantren yang sangat berpengaruh di Nusantara maupun sampai mancanegara. Nah, di antara para wali Songo yang memulai ya pengajaran penyebaran ajaran Islam yaitu dengan mendirikan pesantren adalah Sunan Ampel, atau dikenal pula dengan Sultan Raden Ahmad. Ya. Begitu tertariknya masyarakat dengan ajaran Islam yang disebarkan melalui pesantren, sehingga itu pesantren beliau banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia di seluruh Nusantara. Banyak masyarakat Indonesia pada saat itu yang menjadi santri beliau, bahkan sampai negara tetangga pun ya ikut menjadi santri dari Sunan Ampel atau Raden Ahmad. Nah, beliau pun punya beberapa gelar, ya, beberapa nama panggilan. Ada yang memanggil beliau dengan sebutan Sunan Giri, ada yang memanggil beliau dengan sebutkan Raden Patah, dan ada Raden Patah dan Sunan Giri adalah murid beliau, ya, yang membantu dakwah beliau di wilayah Jawa dan Madura. Nah, sekali lagi ya, ajaran yang disampaikan beliau melalui pesantren ini sangat diminati masyarakat, ya. Masyarakat menerima ajaran tentang Islam, yaitu sehingga banyak masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dari mancanegara memeluk ajaran Islam. Nah, kemudian tahun 1481 ya, pada usia 80 beliau wafat dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Ya, kenapa dia mendapat julukan Sunan Ampel? Ya, karena wilayah dakwahnya antara lain yaitu di Ampel, Surabaya. Kemudian Sunan Bonang. Nah, beliau adalah putra dari Sunan Ampel. Ya. Nama beliau adalah Raden Maulana Makdum Ibrahim. Lahir tahun 1465 Masehi di Jepara. Ya. Beliau memiliki ibu, ya, yaitu orang Indonesia yang bernama Nyai Ageng Manila. Nah, jadi dakwah yang dilakukan Sunan Ampel atau ayahanda dari Sunan Bonang itu salah satunya selain mendirikan pesantren, dia juga menikahi wanita Indonesia yang bernama Nyai Ageng Manila. Nah,
Kemudian dari hasil pernikahan Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila, kemudian melahirkan seorang anak yang bernama Sunan Bonang. Nah, beliau tidak hanya belajar di pesantren ayahnya, tapi juga belajar di Mekah. Wilayah dakwah beliau yaitu di Tuban, Pati, Madura, serta Pulau Bawean. Nah, dakwah yang beliau lakukan adalah melalui seni musik. Ya, dia menciptakan alat musik yang dinamakan dengan bonang. Makanya dia dijuluki Sunan Bonang. Setiap kali alat musik bonang ini dibunyikan, masyarakat akan berduyun-duyun untuk hadir ya mendengarkan lantunan musik dari alat musik bonang. Nah, pada saat masyarakat berkumpul ya, beliau menyampaikan dakwahnya. Ya, berisi tentang tauhid, akhlak dan hukum. Lagu-lagu yang diciptakannya itu begitu banyak, yang begitu menyentuh hati masyarakat ya, yang membuat masyarakat tertarik untuk memasuki atau memeluk agama Islam. Di antaranya lagu Tombong Ati ya. Kemudian beliau wafat tahun 1525 Masehi ya, dimakamkan di Tuban. Kemudian selanjutnya yaitu tentang kisah Sunan Giri ya. Kenapa beliau mendapatkan julukan Sunan Giri? Karena beliau mendirikan kerajaan Giri Kedaton ya, tempatnya di Gresik, Jawa Timur. Beliau lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi. Nah, dia pun mendapatkan beberapa nama atau julukan, antara lain Raden Paku, kemudian Prabu Sasmata, kemudian Sultan Abdul Fakih, kemudian Raden Ainul Yakin, kemudian Jaka Samudra ya. Jadi namanya cukup banyak ya. Kemudian beliau wafat dan dimakamkan di desa Giri. Nah, desa Giri ini pula yang menjadi salah satu sebab mengapa beliau mendapatkan julukan atau panggilan sebagai Sunan Giri ya, tepatnya di Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Nah, beliau pun sama dengan Sunan Bonang. Kalau Sunan Bonang berdakwah melalui musik dengan alat musik bonang, kalau Sunan Giri ini berdakwahnya dengan alat musik gamelan. Tembang-tembang musik ciptaan beliau sangat banyak dan sangat disukai oleh masyarakat, sehingga banyak sekali masyarakat Indonesia pada saat itu yang tertarik untuk masuk ke ajaran agama Islam. Selanjutnya Sunan Kalijaga. Nama aslinya Raden Sahid. Nah, wilayah dakwahnya cukup banyak beliau ya. Cirebon, Banyumas, Semarang, Rembang, Purwodadi, Kartasura, Salatiga, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, Pajang, Demak ya. Nah, kemudian di Demak beliau diangkat ya, dijadikan sebagai Imam Masjid Agung Demak. Lahir tahun 1450 Masehi. Beliau memiliki beberapa nama pula ya. Ada yang memanggil beliau dengan nama Lokajaya, ada yang memanggil beliau dengan julukan Syekh Malaya, ada pula yang menyebutnya atau memanggil dengan Pangeran Tuban atau Raden Abdurrahman. Kenapa beliau dikatakan sebagai Pangeran Tuban? Karena salah satu wilayah dakwahnya adalah di Tuban. Nah, selain mengajarkan agama Islam ya, beliau pun menyebarkan Islamnya dengan cara menikahi ya, yaitu Ratu Syarifah. Nah, jadi selain mengajak tentang agama Islam, metode dakwah yang beliau lakukan adalah dengan menikahi orang Indonesia yang bernama Ratu Syarifah.
Kemudian beliau mendirikan Masjid Agung Cipta Rasa Cirebon dan Masjid Agung Demak. Kemudian yang terakhir ya, atau yang ke-5 atau ke-6, yaitu nama Pangeran Sunan Kudus. Sunan Kudus punya nama asli Ja'far Shadiq. Beliau adalah anak dari Raden Utsman Haji. Beliau adalah pahlawan muslim, panglima perang kerajaan Islam Demak. Nah, mendapat gelar Sunan Kudus karena wilayah dakwahnya di kota Kudus. Beliau belajar agama ya kepada beberapa orang sunan, antara lain Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga dan Sunan Kalijaga. Nah, cara dakwahnya adalah melalui pendekatan kepada masyarakat ya. Begitu menjaga toleransi pada budaya setempat dan menghormati perbedaan. Nah, strategi dakwah beliau ini sangat menarik masyarakat sehingga banyak masyarakat pada saat itu berduyun-duyun untuk memeluk agama Islam, sehingga Islam di Pulau Jawa itu begitu banyak. Nah, setelah masuk Pulau Jawa, kemudian Islam pun menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi awal masuk Islam di Indonesia yaitu melalui Pulau Jawa ya. Baik anak sekalian, masih ada beberapa kisah tentang sunan-sunan lainnya ya, yang dari 9 wali. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Untuk mudah-mudahan walaupun sedikit, ini paling tidak bisa kita mengetahui tentang sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya melalui Pulau Jawa. Dan anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini Bapak tidak memberikan tugas, namun Bapak minta sekalipun tidak ada tugas, tidak mengurangi semangat anakku sekalian untuk belajar ya, mengkaji kembali buku-buku yang sudah dipelajari. Ingat, setelah Idul Fitri nanti kita akan ada tes akhir tahun atau tes kenaikan kelas. Mudah-mudahan pada saat ujian kenaikan kelas nanti anak-anak sekalian bisa menjawab semua soal-soal di semua pelajaran yang diujikan dengan mendapatkan hasil yang baik, dan kita mohon mudah-mudahan semua siswa-siswi akan naik kelas. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, ini saja yang dapat Bapak sampaikan ya. Sebelum Bapak tutup ya, kita mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa mengangkat derajat kita baik di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ya, sebelum Bapak akhiri, ada beberapa pesan yang biasa Bapak sampaikan. Yang pertama, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, ya, tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk melakukan kegiatan yang baik sekalipun kita dalam kondisi berpuasa. Dan jangan lupa pula kita untuk selalu berusaha meringankan tugas orang tua kita. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.